Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih dalam perjalanan kita mempelajari surat Ibrani. Kita telah mencapai pasal 9, ayat dari 1 sampai 10. Jika Anda ingin kembali ke episode yang sebelumnya, maka Anda dapat mengunjungi website kami www.semuakitabsuci.com. Semua episode dan buku ada di sana dan mudah diunduh jika Anda ingin memiliki perpustakaan sendiri, di mana Anda dapat terus belajar sendiri. Hari ini atas rahmat Tuhan kita akan bicara di pasal baru seperti yang saya sebutkan, di pasal 9 ayat 1 hingga 10. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembahasan sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih. Kita telah sampai di pasal yang ke-9 dari surat kepada Ibrani. Mohon berikan kami judul untuk pasal ini. Menurut saya, judulnya adalah saat kita mengikuti rangkaian dari apa yang lebih baik. Itulah judul pasal 9. Tempat kudus yang lebih baik di mana Kristus menjalankan imamatnya yang lebih baik. Baik, terima kasih. Saya akan membaca 10 ayatnya yang pertama, kemudian kembali untuk bertanya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya, dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam persembahan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kita akan berhenti pada ayat 1 yang berkata, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus, buatan tangan manusia. Kita mendengar dari Anda di episode terakhir bahwa perjanjian pertama berarti hukum. Apa maksud peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia? Hukum bergantung pada tempat kudus duniawi atau bumi atau yang terbuat dari bahan yang kita gunakan dalam fisik dunia. Fisik. Dia tidak masukkan hal duniawi sebagai suatu hal yang jahat. Namun yang dia maksud adalah semua yang bersifat duniawi dan ciptaan. Jadi itu terbuat dari kain yang mewakili tirai dan kerudung. Itu terbuat dari bahan seperti perak dan tembaga atau kuningan. Oke. Tata cara kebaktian. Kata tata cara
lebih banyak dikaitkan dengan sistem perjanjian lama dengan hukum seperti yang ada pada kata peraturan. Anda harus melakukan itu, wajib. Jika tidak, maka Anda melanggar peraturan dan karena Anda melanggarnya, maka Anda harus menunggu penghakiman. Perjanjian lama memiliki peraturan ibadah atau ritual dalam melakukan pelayanan yang dilakukan oleh pendeta sehari-hari. Oke, terima kasih. Kemudian ia menyebutkan tempat suci duniawi, atau kita menyebutnya duniawi, atau apa yang ada di wilayah bumi, yang nyata, yang bisa dipegang. Ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, bagian ini disebut tempat yang kudus. Kita mengklarifikasi kepada hadirin bahwa tempat suci bukanlah tempat yang umum sebagai kota Yerusalem. Tetapi tempat kudus adalah tempat di dalam tenda jemaat, ada pelataran luar, lalu tempat kudus, lalu tempat maha kudus. Tepat. Maka dikatakan tentang tempat ini suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Beritahu kami tentang tempat yang disebut dengan tempat suci dan isi-isinya. Apa itu kaki dian? Apa itu meja dan roti sajian? Dan mengapa ia mengabaikan referensi ke mesbah dupa yang ada di tempat kudus? Mungkin ada gambaran yang ingin tampilkan sekarang kepada kita di layar untuk menunjukkan pada kita bentuk tenda jemaat. Itu adalah halaman luar, pelataran luar, dikelilingi oleh pagar tirai putih yang indah tergantung di tiang. Di halaman luar itu, pelataran luar, kita menemukan altar tembaga atau kuningan, pengorbanan dipersembahkan di atasnya terutama korban bakaran. Kemudian baskom atau para pendeta biasa membasuh diri. Kemudian kita sampai di pintu masuk tempat suci, pintu tempat suci. Ada tirai yang tergantung di tiang. Kemudian ketika Anda memasuki tempat suci, Anda akan menemukan 3 hal. Mesbah dupa di depan Anda, lalu di sebelah kanan adalah kaki dian dan di sebelah kiri adalah meja roti sajian. Mengapa Alkitab tidak menyebutkan mesbah dupa? Terdapat 2 buah altar di tenda jemaat. Yang pertama, di luar sebuah altar kuningan yang melambangkan Kristus dipersembahkan di kayu salib sebagai korban. Ini telah dilakukan. Lalu mesbah dupa yang berbicara tentang Kristus yang menerima ibadah kita. Pujian, syukur, dan nada pujian dari hati kita akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Sebagai imam besar. Sebagai imam besar, dan sejak itu pembicaraan kita sekarang akan tentang ibadah kita tetapi tidak di tempat suci duniawi. Itu tidak pantas bagi para penulis untuk merujuk pada apa yang mewakili ibadah. Jadi tidak perlu disebutkan mesbah dupa karena itu adalah patung. Namun sekarang dia akan bicara tentang ibadah kita yang sebenarnya. Ini persembahkan kepada Allah melalui Kristus. Apa yang dimaksud dengan kaki dian dan meja roti sajian? Bagus. Seluruh bagian tenda jemaat terutama menunjuk kepada Kristus. Sebagaimana kaki dian dalam komposisinya melambangkan Kristus penuh dengan Roh Kudus yang dengan jelas mengatakan ketika dia datang, akulah terang dunia. Namun mereka yang terhubung dengan Kristus telah menjadi seperti cabang yang terhubung pada batang utama. Jadi tanggung jawab kita juga untuk menanggung kehidupan Kristus sebelum dunia. Jadi kita bersinar di tengah kegelapan dunia. Mengenai meja roti sajian, ada 12 roti yang terbuat pada hari Sabtu. Kemudian itu semua akan diganti pada hari Sabtu pagi berikutnya. Meja ini dengan 12 rotinya juga memberitahu pada kita tentang Kristus, di mana kita merasa kenyang karena dia adalah rotinya yang kita makan secara rohani dan bukan secara harafiah. Terima kasih. Dia melanjutkan dan berkata mulai dari ayat 3, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Referensi kepada yang maha kudus. Namun sebelum dia menunjukkan hal itu, dia mengatakan bahwa ada selubung. Mohon beri gambaran tentang tudung sebelum kita berbicara tentang isi ruang maha kudus. Kerudung merupakan tirai yang di atasnya berbentuk kerup-kerup itu terukir seolah-olah mereka berkata, dilarang mendekati ke sini wahai manusia. Itu hanya mengizinkan imam besar masuk di balik tirai itu.
Dia hanya boleh masuk setahun sekali pada hari penebusan dan bersamanya ada darah korban. Kami tahu ini dan kami membaca tentang hal itu secara rinci di kitab Imamat pasal 16. Lalu mengapa dilarang masuk? Karena secara simbolis itu adalah tahta Allah. Sebagai sebuah ritual yang dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi di balik tabir ini, seperti yang kita temukan di dalam bahtera. Kemudian tutup tabut itu sepotong emas murni. Bahtera itu terbuat dari kayu akasia dengan ditutupi emas. emas. Tutupnya terbuat dari emas murni dan di atasnya ada 2 patung kerup. Darah dipercik ke tutupnya. Saat kedua malaikat itu melihat darah yang berceceran, mereka akan berhenti sejenak dan tidak terbang untuk menghakimi orang-orang berdosa. Namun, darah yang menempel di tutupnya akan menunjukkan kepada mereka bahwa darah itu menebus dosa manusia. Tentu saja itu hanya memperbolehkan imam besar untuk masuk setahun sekali, seperti yang saya katakan. Yang menakjubkan adalah bahwa mujizat terjadi di sana ketika Kristus mati, dan Alkitab mengatakan bahwa itu terbelah menjadi 2 bagian dari atas ke bawah. Dan itu terjadi di tengah-tengah robekan yang datang dari atas, dan Tuhanlah yang buka jalan itu. Bagian kedua dari tengah, dan para malaikat penghakiman berhenti di kedua sisi sambil berkata kepada manusia, itu sudah selesai dan kamu bisa masuk. Penebusan telah digenapi, Tuhan menunggumu, masuklah ke dalam hadiratnya. Inilah yang akan kita lihat di pasal 10. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Ketika penulis merujuk pada tempat pertama, ia tidak merujuk pada mezbah dupa yang berada tepat di belakang tirai. Alasan penghilangan ini ada maknanya, yaitu ibadah yang sesungguhnya harus dilakukan di hadirat Tuhan. Seharusnya dari orang-orang yang mengerti secara nyata bahwa dirinya sedang berada di hadirat Tuhan. Jadi selama kita tidak berada di hadiratnya, kita tidak bisa menjadi penyembah yang sejati. Oleh karena itu, dalam petunjuk pembuatan tenda, tidak disebutkan tentang mezbah dupa, kecuali setelah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelantikan Harun sebagai imam. Harus ada pendeta sebelum ada ibadah. Alasan serupa juga tidak merujuk pada keberadaan mezbah di sini yang terletak di bagian luar tabernakel. Saya ingin bertanya mengenai kitab Keluaran. Kita tidak membacanya di tempat Maha Kudus. Bahwa ada pedupaan emas atas dasar apa penulis mengatakan hal itu di sini? Pertanyaan yang penting, silakan. Dengan ilham ilahi, Roh Kudus memimpin penulis surat Ibrani untuk menyebutkan sesuatu yang spesifik yang tidak disebutkan dalam kitab Keluaran dan Imamat, yaitu ruang Maha Kudus yang berisi pendupaan dari emas. Namun jangan sampai ada yang keberatan dan mengatakan ini dibuat-buat. Saat imam besar biasa masuk ke tempat Maha Kudus pada hari penebusan, Alkitab mengatakan di dalam kitab Imamat bahwa imam besar masuk dengan membawa pendupaan dari emas. Dan asap yang mengepul dari situ menutupi dia, seolah-olah dia tidak diterima di tempat ini kecuali atas dasar dupa. Dupa melambangkan kesempurnaan Kristus. Lalu dia di sini mengatakan meskipun referensi tersirat mengenai hal itu terdapat dalam Perjanjian Lama. Nomor 2, dengan bijaksana beliau menyebutkan ini dalam tempat Maha Kudus. Mengapa? Karena pendupaan melambangkan ibadah. Iya. Oleh karena itu dia bersiap untuk berbicara. Seolah-olah dia sedang mempersiapkan pikiran mereka. Dia akan beritahu mereka tentang ibadah rohani, bukan ibadah literal di tempat duniawi. Jadi tidak ada lagi tabir yang harus memisahkan mereka dari tempat kediaman Tuhan. Namun seolah mereka kini berada di tempat yang sama. Mereka telah Mereka masuk. masuk ke tempat suci itu sendiri. Oke. Penghalang tidak ada lagi. Maaf saudara, Jadi ayat ini- untuk mengkonfirmasi apa yang Anda katakan. Oleh karena itu kita tidak membaca setelah bagian ini kata-kata tentang tempat suci atau tempat Benar, Maha Kudus. yang Maha Kudus secara Maha Kudus secara langsung. Oke, jadi ini membuat saya menanyakan pertanyaan dalam tanda kurung sebelum kita melanjutkan. Ketika kita memperhatikan seseorang berdoa atau menyanyikan sebuah himne, seperti yang kita katakan bahwa kita memiliki keyakinan untuk masuk ke tempat Maha Kudus sekarang di zaman gereja. Apakah ini benar secara Alkitabiah? Jika kita mengungkapkan hal ini secara Alkitabiah, maka tidak. Yang lebih akurat adalah yang paling suci. Jadi sekarang kita penuh keberanian bisa masuk tempat kudus. ke tempat kudus. Sebab ketika aku berkata sampai sekarang disitulah tempat Maha Kudus dan tempat suci,
Itu berarti tabir itu masih ada. Ya. Terima kasih. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang hal-hal yang ada di dalam tabut. Ya, Kepada ia siapa berkata, tabut itu menunjuk? Apa saja bagian di dalamnya? Di sana ada buli-buli mana? Tongkat Harun yang bertunas dan kedua loh hukum itu. Silakan. hal yang sangat indah. Batra yang terbuat dari kayu akasia dilapisi dengan emas mewakili Kristus dalam sifat gandanya. Jadi jenis kayu yang menakjubkan ini tidak dapat dirusak sebagai referensi kepada Kristus dalam kemanusiaannya yang murni, yang suci, dan yang sempurna. Emas murni yang melambangkan keilahian Kristus. Kita melihat pada keduanya, Kristus dalam dua kodratnya Allah dan manusia. Berapa presentasi Tuhan dan manusia di dalam dirinya? 100% Tuhan dan 100% Bukan manusia. setengah Tuhan dan setengah manusia. Tidak. Oke. Maka kedua sifat tersebut tidak tercampur. Dua kodrat yang bersatu tanpa tercampur. Apa yang ada di dalamnya? Dikatakan sebuah buli-buli emas berisi mana. Kita membacanya di kitab Keluaran. Kristus menjelaskan secara simbolis apa itu mana. Itu adalah inkarnasi Kristus yang turun dari surga untuk memberikan hidup bagi siapa yang percaya kepadanya. Kristus menjelaskannya dalam Yohanes 6. Tepat. Jadi di manakah itu diletakkan? Di mana itu disimpan? Itu dimasukkan ke dalam tabut. Apa tujuannya? Untuk selalu mengingatkan masyarakat pada keajaiban yang tetap bersama dengan mereka selama 40 tahun. Mana itu selalu turun sepanjang perjalanan. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Ada ceritanya di kitab Imamat pasal yang ke-16 dan 17. Maaf, kitab Bilangan pasal 16 dan 17. Ketika terjadi pertengkaran atau pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Kemudian Tuhan menggigit benang itu dan berkata, orang yang telah aku pilih menjadi imam akan menjadi orang yang akan kujadikan tongkatnya, tongkat mati. Semua tongkat akan disimpan selama 1 malam di tempat kudus. Kemudian masing-masing suku membawa sebuah tongkat dan suku Lewi membawa tongkatnya masing-masing. Suku Lewi diwakili dalam diri Harun. Keesokan paginya Musa masuk untuk mengambil tongkat. Itu adalah satu-satunya batang yang bertunas dan menjadi dahan pohon. Dan ada kuncup pada daunnya dan bunga dengan kehidupan di dalamnya. Apa yang diwakilinya? Ini melambangkan Kristus yang bangkit setelah dia mati. Kemudian setelah dia bangkit, dia mengambil peranannya sebagai imam besar. Lalu di mana ini akan disimpan? Tempat teraman untuk disimpan adalah tabut. Yang ketiga adalah 2 loh perjanjian. Kedua loh batu itu pertama kali tidak disimpan di dalam tabut, oleh karena itu pecah. Ya. Ketika bangsa itu melanggar perintah pertama dan kedua, kemudian Tuhan berfirman, lihatlah Musa. 10 perintah itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap kali seorang manusia berbuat dosa, maka hal itu akan bunuh sebagian dari mereka. Maka biarlah disimpan di dalam tabut. Salah satunya yang memenuhi hukum bukan hanya 10 perintah, tetapi sekitar 650 perintah. Salah satunya yang benar memenuhinya tidak hanya secara harafiah tetapi juga dalam arti sebenarnya. Dan sesuai kepentingannya adalah Kristus. Tauratmu ada di dalam dadaku. Tepat. Terima kasih. Ayat 5 sampai 8 berkata tentang tabut itu dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Peristiwa masuknya imam besar setahun sekali ke tempat Maha Kudus. Itu Apa terjadi pada hari sebenarnya hari pendamaian. itu? Mohon jelaskan pada kami peristiwa hari penebusan. Oke, rincian hari pendamaian kita baca dalam kitab Imamat pasal 16. Hari ini dianggap sebagai hari terpenting dalam kalender Yahudi. Orang-orang biasa menantikannya dari tahun ke tahun berdasarkan apa yang akan terjadi pada hari itu. Mereka merasa bahwa Tuhan puas dan Dia akan tinggal di antara mereka dan bersama mereka selama 1 tahun lagi. Apa yang terjadi pada hari itu? Ketika kita membaca detailnya, kita akan mengetahui bahwa Harun masuk 2 kali ke ruang Maha Kudus.
Yang pertama, dia mengambil korban yang disembelih dan dia mengambil darah mereka dan memercikannya ke sana, seolah-olah pengorbanan itu menebus dirinya dan juga rumahnya. Kemudian pada kali yang kedua, ia biasa melakukan korban lainnya dan memasuki tempat Maha Kudus dengan darah mereka untuk menebus dosa-dosa manusia. Namun ada hal-hal yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Bahwa untuk kedua kalinya, ia biasa mengambil kambing jantan untuk dipersembahkan. Salah satunya dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Kambing jantan lainnya bernama Azazel yang dilepaskan ke padang gurun. Kambing pertama disembelih dan darahnya dibawa ke ruang Maha Kudus. Dia biasa meletakkan tangannya di atas kambing yang kedua untuk mengakui segala dosa bangsa Israel. Kemudian dia mengirim seseorang untuk membawa kambing lainnya keluar. Apa arti dari Azazel? Itu adalah kata Ibrani yang artinya terpisah, jauh, Mengambil. mengambil. Ada apa di sini? Di sini kita melihat dua sisi pekerjaan Kristus, dua sisi yang menakjubkan ketika Kristus kemudian mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Allah. Darahnya memenuhi semua persyaratan keadilan ilahi. Dia mampu menawarkan pengampunan bagi kita semua dan dia menghapus dosa kita selagi kambing Azazel yang mereka dapatkan tersesat sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Pemikiran luar biasa yang mewakili hari penebusan. Salah satu penulis dan pemikir menuduh Kristen atau Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu untuk Tuhan Yehova dalam Perjanjian Lama dan juga kepada para berhala. Dia katakan bahwa kambing Azazel dipersembahkan kepada setan atau roh najis dan bukan dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah kata itu berarti Azazel atau Israel seperti yang mereka akui? Apakah ini berarti kambing itu dipersembahkan kepada berhala dan bukan kepada Tuhan? Ya, orang yang mengatakan itu bahkan tidak peduli untuk membaca ayat di mana kata-kata ini disebutkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan pada Imamat 16, ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Ada 2 ekor kambing, salah satu dari mereka dibunuh dan dibawa. Lalu bagaimana dengan yang masih hidup? Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ini melambangkan pemujaan setan? Ini adalah ketidaksetiaan di mana dosa kita ditimpakan pada satu orang yang mewakili iblis. Benar. Apa hubungannya iblis dengan penebusan dosa? Iblis sendiri sedang dalam kehancuran, maka dia akan dibuang ke neraka selamanya. Tentu saja ini merupakan distorsi terhadap Alkitab. Saya akan melanjutkan. Atas kepala kambing jantan yang hidup itu, mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap untuk itu. Oleh karena itu, kata Azazel berasal seperti saya katakan, Azazel itu pemisahan dan pengambilan. Oke. Seolah-olah ia berkata kepada mereka, dosa-dosamu sudah terhapuskan sampai tahun depan. Ini adalah sebuah kiasan di hadapan mata bangsa Israel bahwa dosa-dosa mereka telah dihapuskan dari mereka. 100%. Namun itu bukanlah ibadah yang dipersembahkan kepada berhala atau setan atau makhluk apapun. Tentu. Terima kasih. Pasti ada pertanyaan dari para penonton mengenai bagian Kita ini. lanjutkan. Bagian akhir dari ayat 9 berkata, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Lalu apa yang menyebabkan mereka harus memberikan korban demikian? Karena pengorbanan darah ini tidak memberikan pengampunan dan tidak menghargai penerimaan yang berkelanjutan dan abadi, lalu apa pentingnya untuk mereka? Kita sepakat bahwa perjanjian pertama adalah perjanjian simbol dan bayangan. Orang-orang harus belajar bahwa dosa mempunyai hukuman. Pada saat yang sama Tuhan tidak ingin menghukum manusia. Kemudian Tuhan membuat penggantinya. Sebelum pengganti yang sebenarnya datang, yaitu Kristus. Tuhan mempersiapkan pikiran manusia terhadap penggantian melalui pengorbanan, dan hal ini dimulai sejak zaman Taman Eden. Ketika Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit, kemudian Habel mempersembahkan beberapa anak sulung dari dombanya, lalu kita berlanjut kepada sistem imamat dan hukum.
Jadi idenya adalah untuk mempersiapkan pikiran orang-orang Yahudi dan semua orang bahwa hukuman dosa adalah kematian. Namun di sini dia mengatakan bahwa semua yang telah dilakukan selama 1500 tahun tidak bisa membantu jemaat untuk memiliki hati nurani yang bersih. Ketika orang tersebut akan mempersembahkan korban, maka lama-kelamaan perasaan bersalah akan mulai muncul, bergerak ke dalam dirinya, dan seterusnya. Jadi kesadarannya belum sempurna. Menyempurnakan di sini maksudnya melepaskan hati nurani dari segala beban yang adalah beban bersalah atau hutang dosa. Saya akan mengulangi pertanyaannya, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan banyak orang yang sedang menonton sekarang, bahwa nilai seekor binatang lebih rendah dari manusia. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa manusia melalui darah binatang? Apakah darah binatang cukup untuk memenuhi tuntutan dari Tuhan? Saudara ayat, jika saya membawakan Anda uang 200 pound sterling, itu hanya berupa kertas. Oke, nilainya 200 pound sterling karena dibalut oleh emas, yaitu di bank sentral. Jika tidak ada penutup seperti itu, maka uang kertas 200 pound sterling akan menjadi kertas yang tidak berharga. Ini akan menjadi seperti uang kertas 10 pon? Sama seperti uang kertas 10 pon. Kalau begitu, jika saya memikirkan bahwa pengorbanan dalam perjanjian lama adalah seperti tagihan. Uang kertas 10 pon atau uang kertas 200 pound sterling. Namun Tuhan menerimanya untuk sementara karena dia akan melihat salib Kristus. Yaitu emas yang akan menutupi dosa-dosa tepatnya pada kedatangan Kristus. Terima kasih. Ini adalah suatu cara Baik. untuk berurusan sampai Kristus datang. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kemudian Tuhan mengampuni dosa nenek moyang dalam perjanjian lama karena dia sedang melihat nilai pekerjaan Kristus yang akan terjadi di kemudian. Tepat. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, kita belajar di ayat 2 bahwa ada referensi dari tempat pertama atau tempat kudus yang di dalamnya terdapat kaki dian dan meja. Ada yang bisa mengingatkan apa yang dimaksud dengan kaki dian dan meja tersebut? Kaki dian itu adalah bayangan Kristus yang penuh dengan Roh Kudus dan semua yang dipenuhi dengan Dia, termasuk cabang-cabang dari kaki dian. Meja melambangkan Kristus sebagai roti yang mengenyangkan kita, sumber rasa kenyang kita. Oke, ada juga yang dimaksud dengan pintu masuk imam besar ke ruang maha kudus. Setahun sekali. Kapankah hal itu biasa terjadi? Pada hari penebusan, itu adalah hari istimewa bagi orang-orang Yahudi ketika orang-orang menunggunya selama setahun penuh. Sebagai tandanya bahwa Allah berkenan terhadap manusia selama setahun penuh. Harun biasa masuk 2 kali, pertama menebus dirinya dan rumahnya, kedua dia biasa mempersembahkan korban untuk menebus dosa orang banyak. Bagaimana Dr. Farid? Terima Amin. kasih semua. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, merupakan pekerjaan luar biasa yang dilakukan kekristenan kepada kita. Betapa hebatnya posisi yang diciptakan oleh kekristenan bagi kita. Kita tidak memohon kepuasan dan penerimaan dari Tuhan. Namun melalui karya Kristus, kita sudah diterima dan berkenan kepada Tuhan. Apakah Anda tidak mau masuk bersama Tuhan, menjalin hubungan dengan cara yang menakjubkan ini? Maka terimalah pekerjaan Kristus yang secara pribadi didedikasikan untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.